Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba ajak teman-teman untuk melihat sebuah video tentang larangan orang Malaysia kepada orang Malaysia juga ataupun warga Malaysia untuk menggunakan bahasa Melayu, ya. Dan larangan ini dari orang Islam ke orang Kristen. Yang jadi masalahnya adalah ketika Malaysia ingin memartabatkan bahasa Melayu, mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, bahasa negara yang bisa dipergunakan oleh semua masyarakatnya, tapi kenapa ada yang melarang? Dan lucunya, mungkin kita melihat ya, di Malaysia bukan hanya agama Islam saja yang boleh diamalkan, ya, tetapi juga agama Kristen, agama Hindu juga ada di sana. Itu jelas boleh diamalkan, tidak dilarang sama sekali. Tapi anehnya di sini kenapa ketika umat selain Islam untuk bisa beraktivitas yang berhubungan dengan agamanya dengan menggunakan bahasa Melayu itu malah dilarang, begitu ya. Oke, seperti apa alasannya kita akan coba lihat dulu ya videonya. Saya nak di sini bahawa selama ni kita dalam konteks Semenanjung lah, jarang jumpa iklan-iklan pihak gereja ni dalam bahasa Melayu. Tapi sejak kebelakangan ni kita nampak dia bertambah rancak. Saya melihat bahawa ini merupakan satu perancangan halus untuk merosakkan anak-anak muda Melayu Islam ini, walaupun mereka tahu dia bercanggah dengan undang-undang dalam perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Perbuatan ini mesti dihentikan dan pihak berkuasa mesti mengambil tindakan terhadap mereka yang menjalankan kegiatan sebegini. Dalam konteks negara kita, saya tidak bercakap soal negara lain, ya. Ini perkara yang sangat serius. Kita tidak pernah campur tangan dalam hal ehwal orang bukan Islam. You pergi tengoklah kaji di semua negara kita ni. Orang Islam sangat jarang campur tangan dalam hal ehwal orang bukan Islam. Tetapi mereka ini begitu berani hari ini untuk campur tangan, menghasut dan juga memujuk anak-anak muda kita untuk untuk pergi kepada agama mereka. Saya fikir perkara ini perlu dihentikan. Mereka kata kita resis. Ya, saya rasa resis dalam agama ni lebih bahaya daripada resis bangsa ini. Cuma saya nak sebut satu lagi perkara lah. Saya nak bagi tahu kepada pihak berkenaan ni, kesabaran umat Islam ni dia ada had dia. Jangan terlalu dicabar. Saya bimbang ya apabila saudara-saudari ya sengaja mencabar ya agama Islam ni yang dilindungi dalam perlembagaan secara sengaja, bukan tak sengaja, secara sengaja dan dirancang secara halus dan secara strategik untuk memurtadkan orang Islam ini. Saya fikir ini merupakan satu perkara yang sangat durjana, sangat licik dan sangat jahat dan perlu dihentikan sebelum umat Islam ni hilang sabarnya. Oke teman-teman ya, demikian ya sebuah video bagaimana larangan untuk menggunakan bahasa Melayu ya. Inilah kelemahan ya, mungkin bisa kita ambil poinnya bahwasanya di Malaysia itu suku digaitkan, disinonimkan itu dengan Islam ya. Otomatis mungkin bahasanya juga demikian teman-teman ya. Nah, ketika Malaysia kekeh untuk memperjuangkan bahasa Melayu di Malaysia sebagai bahasa resmi, bahasa pemersatu di sana, itu malah orang non Islam itu dilarang untuk menggunakan. Memang di sini ada kesalahan ya. Walaupun emang benar teman-teman ya, orang Kristen itu terkesan memaksa untuk membujuk orang Muslim masuk ke Kristen. Itu memang satu kesalahan. Tapi ketika dikaitkan dengan bahasa di sana, ya salah teman-teman ya, salah. Walau bagaimanapun agama Kristen di sana juga
perbolehkan untuk bisa diamalkan, tapi jangan dikaitkan dengan bahasa Melayu ya. Dan mungkin ada kesalahan kalau emang benar orang Kristen memaksa orang Muslim di sana untuk masuk Islam, itu jelas satu kesalahan ya. Tapi kalau dihubungkan dengan bahasa, larangan bahasa, itu juga satu kesalahan. Kenapa bisa demikian teman-teman ya? Nah, inilah teman-teman ya yang terkadang kita bingung ya ketika Malaysia ya kekeh dengan perjuangannya untuk memartabatkan bahasa Melayu, ketika bahasa Melayu dipergunakan ya untuk aktivitas dari masyarakat lain, kenapa dilarang ya. Dan mungkin di sana mungkin non Muslim itu mungkin cara ibadahnya, mungkin cara berkomunikasinya dengan bahasa Inggris mungkin ya. Karena di sini jelas banget ketika orang mau berbahasa Melayu dilarang gitu ya. Ini jelas banget ketika bahasa, ketika suku ya itu dikaitkan dengan Melayu. Walaupun mungkin ada kesalahan ketika orang Kristen, sama juga di Indonesia, ketika memaksakan orang Muslim untuk masuk ya ke dalam agamanya, itu suatu kesalahan. Tapi jangan sampai bahasa, suku itu dikaitkan dengan agama. Oke teman-teman, demikian ya sebuah video ketika Malaysia berjuang untuk memartabatkan bahasa Melayu, tapi ada yang melarang untuk menggunakan bahasa Melayu. Walaupun itu ada kesalahan mungkin ya. Walaupun benar ya memaksakan orang Muslim untuk masuk Islam. Kalau enggak ya mungkin jelas satu kesalahan ya. Oke teman-teman ya, demikian ya. Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe. Salam NKRI.